Tamiya, ketemu lagi. Hari ini gue mau jalan-jalan agak jauh nih, ke daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gue mau main-main ke tempatnya Aceng Tamiya. Mungkin udah banyak yang tahu ya Aceng Tamiya. Gue kesana mau ini, servis mobilan biar enak lagi. Sekalian gue mau ganti ini pala anggur mesin gue. Kebetulan udah waktunya ganti, karena emang kepala anggur kan harus itu ya, rutin diganti. Kalau emang udah dirasa powernya udah menurun, ganti pala anggurnya biar ngejos lagi. Ini gua mau nyamper temen gua dulu, kayaknya ntar sih mau naik motor aja kayaknya ntar kesana. Lalu lintasan lagi macet banget, bulan puasa sore-sore ya. Sekalian nanti kita ngobrol-ngobrol di sana sama Aceng. Di sana bisa mengerjakan apa aja di bengkelnya, garap apa aja. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Let's go. Motornya mantul. Nih gue ditemanin sama Om Eris. Nih Om Eris nih pemain Tamiya juga nih. Waduh. Mau touring, kita mau touring. Ke daerah mana nih, Bang? Jagakarsa kita, Jagakarsa. Jakarta ya. Kita mau motoran dulu. Ya, kita udah sampai di bengkelnya Aceng Tamiya. Halo Om Aceng. Gimana kabarnya Om? Baik. Gimana kabar Git? Alhamdulillah. Lagi ngerjain apa nih? Ini lagi ngerjain Outran aja sih, tuh berantakan mobilnya. Ada ngerjain ban STB juga, ini juga buat Outran orang. Terus merakit mobilan STB juga, sama slot lah kalau aja sih. Oke, Bang. Lo di sini bengkel aja apa ada toko juga, Bang? Sebenarnya sih ada toko ya, cuman saat ini partnya lagi kurang gitu. Jadinya paling gue ngerjain kayak misalkan orang mau ngerakit nih, terus gue bikinin mereka mobilan, terus mereka kirim ke gue partnya gitu. Ya paling kalau dia mau dari gue belanjaannya part-partnya ya gue belanjain partnya. Jadi kalau emang dia punya part, ya paling gue jasa aja sih gitu. Kalau bisa mau ngerakit ban nih, Bang gue pengen bikin ban, udah lu kirim aja barangnya, jasanya sekian. Kalau emang dia udah Bang dari lu berapa, paling udah gitu doang sih. Jadinya terserah mereka lah, kalau dia mau mereka barang dari gue bisa, terus mau barang dari dia juga bisa. Terus untuk build mobilan ya, kalau STB Pro pasti bahannya kita butuhin sasis karbon ya, pasti banget yang original Tamiya. Terus juga roller 8-nya original Tamiya, roller belakang kita kasih S2 sama roller 13 karet. Terus bannya udah pasti yang balance, jadi biar dia kalau baru pasti dia nggak geter, otomatis dia nggak geter. Usahain jangan sampai geter ya. Tapi yang namanya plastik ya nggak ada juga sih yang maksimal 100% nggak ada gitu. Meskipun agak geter ya, tapi itu nggak kita ini banget gitu. Jadi beberapa part dari sini juga kita harus lihat juga sih, dari mulai pemilihan gear shaft, dari mulai pemilihan apa namanya gear-gearnya gitu kan.
Jadi gearnya itu kita juga harus lihat, harus kita cari ada yang speleng atau enggak gitu. Kalau emang speleng biasanya itu yang membuat itu berisik dan itu getar juga gitu. Terus untuk STO mengerjakan juga? STO ngerjain, cuman saat ini lagi libur dulu karena banyaknya sih dari slope saat ini gitu, kayak mesin, kayak mobilan, kayak ban-ban STB gitu. Tapi kalau untuk STO ada juga, tapi lagi closing dulu aja buat STO. Terus untuk slope, nah kebetulan di channel gua slope kayaknya rame nih, lagi segmennya lagi bagus. Mantap dong gitu ya, sukses ya buat Sigit channelnya ya. Ya kalau buat slope sih paling gua kayak mesin-mesin aja ya, mesin-mesin kayak gini lah. Nih ada juga beberapa pesanan dari orang juga yang dari YouTube-nya Seva Sigit juga kadang-kadang ordernya ke gue juga gitu. Makasih juga buat Seva Sigit udah nge-share usaha gue gitu ya. Ini mesin-mesin dari apa namanya, yang belum jadi sampai yang udah jadi ada juga di sini, sampai yang masih gue kayak gini doang ada juga. Ini buat pesanan orang sih, tapi karena belum pasti jadinya ya gue belum bikinin dulu gitu. Kalau udah pasti dan udah bayar proses, nah, baru udah gue bikinin gitu. Nah ini mobilannya guys. Kalau mobilan kayak gini khusus settingannya sih buat pro ya sebenarnya gitu, karena emang di settingnya bukan sembarang setting, kita main ukurnya pakai Sigmat juga. Jadi Sigmat yang gua gunain juga itu Toyo, benar dari Jepang. Sigmatnya ya 100% inilah apa namanya, Akurat ya? Akurat ya. Terus untuk kalau nih pesen mobilan gitu berapa lama bang? Kalau pesen mobilan ya untuk slope nih, kalau untuk slope paling lama seminggu lah, seminggu untuk slope ya. Terus kalau untuk STB juga sama sih, seminggu juga, karena gue kan sambil kerja gitu ya. Jadi kalau emang ada waktu sempat, ada waktu luang yang gue kerjain gitu. Karena gue sambil kerja, jadi ya waktunya segitu seminggu lah ya. Kalau untuk mesin paling 2 hari udah kelar sih sebenarnya, harusnya sih gitu. Untuk mesin? Ya untuk mesin, untuk ban bubut paling lama seminggu lah paling lama kalau ban bubut STB ya. Tapi kalau hari Sabtu Minggu, nah gua itu kan off tuh, pasti gua kerjain. Ini yang biasa gue pakai nih, yang buat gue jual nih ya. Ini Philips German-nya Rose Gold. Ini udah terkenal banget lah. Kalau Rose Gold itu udah enak banget ya. Liar mesinnya, tipenya liar, terus juga gesit. Apa sih? Lincah lah pokoknya gitu. Nah terus ada juga dari ukuran ini yang coklat Milo ini. Ini juga kawat Jerman juga, 0,4 mili. Jadi sebenarnya beberapa tipe kawat juga ngaruh sih, kita mau pakai kawat apa. Dan ini yang paling rare banget ya, 0,51. Ini kawat gua warna hijau tuh. Ini udah tinggal segini, ini gua nggak jual lagi karena buat main sendiri aja. Ini kawat enak banget gitu. Jadi beberapa tipe kawat juga ngaruh di mesin. Dan untuk angkur sendiri, gua kalau mau agak kebut sih di 10 mili ya. Ini 10 mili nih. Sekarang gue pakai di 10 mili titik. Dan ini gue harus sortir di as angkurnya gitu. Kalau dia lurus, putarannya lurus, nah itu udah pasti enak dia angkurnya ya. 10 mili lah rata-rata. Kalau 11 mili bisa buat nyarinya adem aja gitu. Kalau 11 mili kasih 11 atau berapa gitu. Jadi enak di slope-nya adem. Oke guys, ini ada tips dari gua untuk pemilihan angkur ya. Jadi angkur ini penting banget ya. Ini angkur 10 mili. Nih kalau udah gua gua udah sortir, angkurnya pasti bakalan lurus nih guys. Nah ini lurus ya. Tuh, kalau udah lurus kanan kirinya, ini pasti larinya enak gitu. Mesinnya juga enak. Ini balance juga, angkurnya nggak geol-geol gitu kan. Nah gitu guys. Jadi faktor ini tuh penting banget gitu, penting banget buat lu bikin mesin itu yang enak gitu.
Karena kan kalau di sini geol, otomatis bearing lu itu yang cepet dol, bearing di dinamonya gitu. Jadi tips gue sih gitu aja guys. Jadi kalau lu mau gulung atau mau beli, lu lihat dulu nih, maksudnya lurus apa enggak sih. Ini contoh mesin ya. Ini kalau mesinnya kayak gini tuh udah enak banget guys. Bunyinya sih kelihatannya nggak kencang ya, tapi pas ditaruh di trek itu udah pasti lincah dan ngebut banget nih. Soalnya kadang-kadang gini, kalau mesinnya pengen tweet gitu ya, kalau pengen tweet gitu, sebenarnya sih agak malu. Bisa aja dibikin kayak gitu, bisa, cuman kalau dilihat sama pemain tuh agak malu aja. Cuman kalau dibilang kalau mesin kayak gini ada suara kayak gini, tapi pas di track itu kebut, wah itu yang lebih enak tuh guys. Jadi suaranya cukup begini, tapi kalau dilihat di track udah pasti kebut. Gearboxnya juga enak, halus, lebih enak. Ini kalau dipegang sakit nih guys, asli guys. Kalau dipegang sih sakit banget ini, nggak bisa berhenti ya. Oke guys, ini ada beberapa tips lagi ya. Terus perbedaan angkur. Gimana sih perbedaan angkur itu? Apa sih fungsinya angkur itu ya kan? Nah ini ada perbedaan angkur gini guys. Sorry ya kalau ini agak kurang terang. Ini kan ada nih yang belah dua ya kan? Tuh belah dua. Terus tengahnya dibelah lagi. Ini namanya blimbing ya kan? Angkur blimbing ini biasanya tuh tinggi RPM-nya. RPM-nya tinggi dan terus celahnya juga lebar. Itu bisa muat angkur kawat itu dasarnya 6, 0,5 dasarnya 6, kalau 0,4 dasarnya 7. Nah terus ada lagi yang ini nih guys, 8 mili. Ini lebih RPM. Kenapa lebih RPM? Karena ini lebih kecil, ukuran 8 mili daripada ini gitu. Kalau ini agak torsi sama RPM-nya berimbang, kita main di gulungan aja. Kalau ini sudah pasti RPM, karena si angkurnya ini kan kecil nih guys. Jadi kita butuh magnet itu yang agak tebal, 2,2, 2,3 buat main di trek-trek yang banyak tikungan saat ini gitu kan. Ada juga yang kayak gini, ini 11 mili ya, 11 mili. Terus polos aja kayak gini. Ini ya buat adem aja dia. Dia bisa juga dibikin RPM atau dibikin torsi, tergantung dari lilitan kita. Tapi kalau untuk dari anggurnya ini otomatis udah ke arah torsi gitu guys ya. Kita ngerubahnya di ini aja, di gulungan skemanya. Mau kita bikin torsi banget atau mau kita bikin RPM atau mau bikin gimana. Nah terus tips yang selanjutnya nih guys, tips selanjutnya ini kayak mesin ini kan ada celahnya nih di bagian sini nih, di bagian kepala nih, sorry guys. Nih di bagian kepala ini kan ada garis tengah nih guys ya. Ini ada garis tengah di kepala anggurnya. Terus ini juga ada garis tengah. Nah kalau kita ke kananin itu lebih ke torsi. Kalau ke kanan, kalau ke kiri dia lebih ke RPM. Tapi kalau dia lurus dia akan berimbang torsi dan RPM. Tuh. Itu tips yang membedakan daripada mesin guys, sederhananya ya guys. Oke guys, dan selanjutnya nih gear gua rendam nih di was bensin ya, kelihatan ya tuh, di was bensin. Nah, ini di was bensinnya tuh ya. Ini gua buka. Kenapa ini gue isiin was bensin guys? Karena biar dia si gearnya itu nggak terlalu kering banget ya. Kalau kering banget tuh kayak gini deh, lu makan kerupuk lu kagak minum seret. Nah kalau ini kan biar dia nggak kering banget, agak demek-demek nih. Jadi demek-demek bahasa mana ya, demek-demek ya kan. Jadi gearnya itu awet gitu. Kalau lu nggak kasih was bensin itu gearnya pertama kasar, udah kasar
gearnya juga cepet aus gitu. Tapi kalau lu rendam buat bensin, nah itu lebih awet sih, terus lebih halus gearnya. Itu sih yang aku tahu ya guys. Terus kalau untuk budget bikin mobilan berapa nih kira-kira? Kalau untuk mobil sloop ya terjangkau lah, masih terjangkau, terus Bersahabat ya. sahabat lah ya kan. Bisa buat semua kalangan kali ya. Gitu. Yang penting mobilnya bisa kepake, terus juga Tergantung spek juga ya. nah, tergantung spek juga gitu, bahannya kayak gimana. Ya bener-bener intinya semua terjangkau lah. Termasuk mesin terjangkau juga ya. Termasuk mesin terjangkau juga gitu. Pokoknya bersahabat. Bersahabat nah, itu pokoknya dadah. Terus kalau untuk budget ini guys juga sama, tergantung dari bahan juga, pelek, terus sama bahannya juga. Ini kan dari XTO nih, nanti kita bisa hitungin uang gampang lah. Ini terjangkau juga dan bersahabat pastinya. Bang, buat kontak lo gimana nih bang? Kontak gua nanti mungkin bisa di description gimana ya, atau Instagram ya. Oh Instagram ya, Instagram gua di Aceng Tamiya, terus Facebook gua juga Aceng Tamiya guys. Ada YouTube juga ya. Nah, ada YouTube juga, channel gua Aceng Tamiya, itu seputar tentang ban itu kan, terus bikin mesin, sloop, terus bikin STB dan lain-lainnya. Itu baru dikit sih. Jangan lupa Oke. di-subscribe juga ya. Oke siap. Kontaknya nanti ada di deskripsi, link-linknya buat Instagramnya Aceng Tamiya, buat YouTube-nya Aceng Tamiya. Nah ini mau sekalian lagi di sini mau Iya, dicek nih mobilan yang kuning nih. Nah ini dulu yang sempat BTO sementara. Wih, Nah, iya kan? iya nih Waktu yang itu PTO tercatat 12.30 detik nih guys. 12.35. 12.35 ya. Pakai mesinnya dari Om Aceng Tamiya. Wah, ini mobilnya mantep banget sih guys. Cuman sayangnya kenapa? Kemarin tuh mau dilebihin lagi baterainya nggak bisa guys, 12 di jangkut ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi mau dikencengin lagi memang udah nggak bisa ya. Tapi mobil ini udah mencatatkan waktu terbaik sih. Kita cuma sedikit settingnya aja sebenarnya. Tapi mobil ini udah sama mesinnya udah cocok banget. Kemarin pakai mesin yang dari gue juga. Mobil ini bisa nyatetin waktu 12.35, itu udah pencapaiannya bagus lah, maksudnya gitu lah. Tapi Bagus sayangnya kebelek. Tapi sayangnya Jadi kebelek ya. kebelek bukan karena dari mesin ya, dari mobil sih. Dari mobil. Karena dikencengin udah nggak bisa mobilnya. Nah, jadi kan beberapa faktor juga ngaruh guys, nggak cuma dari mesin gitu ya. Kalau lu pengen BTO gitu, terus mesin lu oke, mobil lu oke, baterainya nggak oke, nganggu juga. Mesin lu oke, mobilnya nggak oke, baterainya oke, nggak ngedukung juga. Jadi semuanya harus sinkron guys. Settingan, mesin, baterai. Nah, jadi kalau settingan udah oke kayak gini, mesinnya udah oke, baterainya udah oke, tinggal main settingan aja guys. Kalau settingan udah masuk, udah pasti BTO, timer kecil gitu guys. Nah ini mobil biar ditinggal buat di servis sama ganti pala angkur. Asia. Oke, udah beres pala angkurnya. Udah jos lagi. Ntar tinggal yang lainnya. Ini baru satu dulu yang selesai. Ini pala angkur yang sebelumnya itu yang udah kelihatan baret-baret ya. Itu udah pasti loyo itu larinya. Kemarin dicoba juga udah loyo larinya. Thank you. Terima kasih udah mau mampir sini. Sampai jumpa di selanjutnya. Oke, itu dulu hari ini jalan-jalan ke bengkelnya Aceng Tamiya. Thank you buat Om Eri sudah nemenin. Salam gaspol. Oke, itu dulu. Sampai ketemu lagi dan thank you.